Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pasih. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca Alkitab dan kita akhirnya coba membahasnya, kita tundukkan kepala, kita doa terlebih dahulu, minta Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, lawat kami, urapi kami masing-masing, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang dan kami mendapatkan pemahaman yang baru dari ayat-ayat ini. Berikan kami rema, sehingga ayat ini tidak lalu begitu saja. Kami siap diberkati, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan Yeskiel. Kita akan bertadarusan dari kitab Yeskiel. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, Yeskiel pasal yang ke-13. Kita akan membacanya, perikop pertamanya, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lobang-lobang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan yang bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara? Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan dalam amarahku rambun akan membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikian firman Tuhan Allah. Nah saudara, ini adalah nubuatan penghukuman dari Tuhan terhadap nabi-nabi palsu yang diberikannya kepada Israel untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi kalau kita membaca, atau Bapak Ibu sudah pernah membaca kitab Yeskiel dan mempelajari apa sebenarnya yang terjadi di tengah orang Israel di zaman-zaman pusing ini. Pusing kenapa? Karena ya mereka setelah untuk sekian lamanya ya mereka akhirnya harus terusir dari tanah perjanjian, dari Yerusalem, dan dibuang di Babel.
Di masa-masa itu, Tuhan selektif dalam memilih nabinya. Sehingga mungkin saja pada saat itu ada nabi Tuhan. Sebelum peristiwa ini ada banyak nabi Tuhan. Karena kalau kita ingat cerita misalnya Elia, Elisa, mereka ini kan memiliki banyak murid. Ya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di perjanjian lama itu banyak nabi. Karena di zaman Elia dan Elisa itu banyak murid-murid nabi atau nabi-nabi yang menjadi membentuk suatu kelompok, dan ada yang mengatakan bahwa Elia adalah guru pertama dari sekolah nabi ini, dan kemudian Elisa dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan bahwa di zaman perjanjian lama ada banyak nabi yang mungkin saja pernah Tuhan pakai. Tapi dalam kurun waktu berikutnya, nabi-nabi ini, karena kalau kita belajar tentang bagaimana karya Roh Kudus atau Roh Allah dalam perjanjian lama itu kan sporadis sifatnya. Jadi Roh Allah itu hinggap pada orang-orang tertentu, sehingga orang-orang tertentu bisa bernubuat dan kemudian disebut nabi. Tapi ya urapan atau hinggapnya Roh Allah pada orang-orang tertentu itu ya tidak permanen gitu. bisa keluar masuk, kurang lebih begitu. Meskipun kalau Tuhan sudah memilih nabi tertentu, ya, nabi tertentu itu bisa mendapatkan pengurapan Roh Kudus atau dihinggapi Roh Allah untuk beberapa kali di sepanjang hidupnya, sehingga orang ini kemudian dikenal sebagai nabi atau orang yang sering bernubuat dan nubuatannya tepat. Tapi bayangkan Bapak Ibu, orang yang cuma sekali dihinggapi Roh Allah, Tuhan pernah pakai di masa lalu, tapi Tuhan kemudian tidak pakai lagi orang ini karena satu dan lain hal. Karena kita tahu bahwa pengurapan itu hak prerogatifnya Tuhan. Banyak juga orang-orang yang berusaha untuk, yang kita nggak pungkiri ya, karena nabi itu bisa bernubuat dan nabi itu punya kuasa, karena kalau kita belajar terminologi nabi, apa yang diperkatakannya jadi berkat, jika dia melakukan kutuk atau tulah, maka itu terjadi. Jadi ucapan nabi itu benar-benar berkuasa. Sehingga karena berkuasa demikian, dia menjadi sosok yang diperhatikan atau memiliki daya tarik, memiliki pengaruh luar biasa di masyarakat Israel pada saat itu. Sehingga tentu ada saja tentu orang-orang yang gila akan kekuasaan, gila akan perhatian, berusaha untuk pura-pura menjadi nabi. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bicara mengenai nabi palsu atau nabi-nabi yang tidak dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama, itu belum tentu semuanya palsu. Memang ada, seperti saya jelaskan tadi, karena ada orang berpikir kalau jadi nabi tuh enak ya, diperhatikan ya, punya kuasa ya, akhirnya dia karena hopeless, karena satu dan lain hal saya nggak tahu ya, bisa saja dia berpura-pura sebagai seorang nabi, berpenampilan seperti seorang nabi. Tapi nggak semuanya begitu. Ada yang dulu pernah dipakai Tuhan menjadi nabi, tapi kemudian Tuhan tidak pakai lagi. Tapi orang ini kan sudah pernah dipakai Tuhan, sehingga akhirnya orang-orang sekitarnya sudah kadung mencap dia sebagai seorang nabi. Sehingga akhirnya ya gestur, gerak tubuh, dan sikapnya selanjutnya ya diperhatikan oleh masyarakat sebagai nabi gitu. Nangkep ya saudara ya. Nah ini yang menjadi permasalahan sampai sekarang sebenarnya juga. Kalau saya bilang kan di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu, dan itu ya artinya kita yang hidup di dalam perjanjian baru dan hidup di zaman akhir ini akan lebih banyak melihat nabi-nabi palsu itu. Kalau nabi-nabi palsu sekarang tentu tidak disebut nabi, tapi mungkin pendeta lah ya, pastor lah, ada panggilan orang-orang gitu yang populer, reference lah ya, tergantung lah mereka panggil apa, gembala lah, apalah saudara. Banyak orang-orang nanti akan seperti ini.
Ya, banyak orang mau menjadi pendeta mungkin, pengkhotbah mungkin, pastor mungkin, gembala mungkin, karena dia merasa dia bisa dan dia senang menjadi sesuatu itu karena dalam pengamatannya kalau orang menjadi pendeta, pengkhotbah, gembala dan apapun itu diperhatikan atau punya pengaruh lah sedikit banyak pada orang-orang. Ya, soal berpengaruh berapa orang yang bisa dipengaruhi ya itu tergantung nanti, tapi paling nggak seorang pendeta itu kalau dia khotbah kan pasti didengar orang gitu. Seorang pengkhotbah kalau dia khotbah kan didengar orang. Masa nggak ada 1-2 orang yang akan mendengarkan dia begitu? Sehingga akhirnya banyak pendeta palsu. Atau mungkin juga ini orang memang dipanggil Tuhan, tapi entah kenapa setelah dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan gitu ya, Tuhan mencabut urapannya atas orang ini. Entah karena dosanya kah, atau Tuhan melihat ada sesuatu yang akhirnya dengan hak prerogatif yang dia miliki dia cabut itu. We don't know, kita nggak tahu. Tapi karena orang ini sudah dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan dan sudah ditabiskan menjadi pendeta, sudah ditabiskan menjadi pengkhotbah, guru Injil, penginjil, PDP, PDM gitu ya, pastor oleh satu denominasi gereja, itu kan nggak bisa gampang banget dicabut atau dibatalkan oleh organisasinya. Jadi orang ini tetap punya gelar pendeta, PDT, tapi ya tadi dia tidak lagi dipakai Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak dipakai Tuhan lagi ini kan masih punya gelar pendeta itu. Dia masih bisa bersuara. Dan suaranya tetap didengar oleh orang-orang yang memang mengaguminya, mengidolakannya. Ini yang seperti buah simalakama. Ini yang saya bilang dalam dunia pelayanan tuh agak kayak benang kusut gitu. Riweuh gitu saudara. Bahwa banyak orang yang disebut pendeta itu sebenarnya sudah lagi tidak Tuhan mau pakai atau ada dalam dunia itu karena memaksakan diri dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem yang sama dan berulang dari apa yang kita baca di Yeskiel 13 ini. Nah, nabi-nabi yang disebut nabi-nabi palsu itu akhirnya dia bernubuat. Nah, karena mereka memang punya legitimasi kalau mereka bernubuat di dalam nama Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan bersabda kepadaku, aku mendapat penglihatan dari Tuhan dan lain sebagainya. Maka dia jual nama Tuhan itu. Dan dia berkata, Yerusalem itu damai sejahtera. Tenang saja, penghukuman Tuhan itu gak lama. Tuhan akan pulihkan Yerusalem. Mereka menceritakan bahwa di Yerusalem akan dipulihkan, Yerusalem akan mengalami damai sejahtera. Padahal Tuhan sendiri bilang, enggak ada damai sejahtera di situ. Mereka bilang kepada orang-orang Israel di pembuangan, tenang saja, kita nggak lama dibuang, di Babel pun kita akan diberkati, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita. Padahal Tuhan bilang, tidak, aku tidak memberikan damai sejahtera. Aku sedang menghukum kalian kok, damai sejahtera di mana? Tapi mereka ini menjual nama Tuhan, menyebarkan kabar-kabar bohong, hoak gitu ya, nubuat palsu gitu ya, untuk menenangkan orang Israel. Niatnya bagus untuk menenangkan orang Israel, tapi dengan mencatut nama Tuhan, ya, memakai nama Tuhan seolah-olah itu perkataan Tuhan kepada mereka untuk disampaikan ke Israel, padahal tidak. Nah, ini kan dalam dunia pelayanan juga sering banyak orang gampang banget berkata, Tuhan berkata kepada saya mendapatkan penglihatan, Tuhan bernubuat kepada saya ketika kami berkumpul, Tuhan bicara kepada kami, Tuhan memberikan suatu pemahaman yang baru kepada kami, kepada saya, dan lain sebagainya. Selalu pakai hal-hal seperti itu. Saya tidak bilang bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bisa saja, namanya juga Tuhan kok. Tapi kan tentu tidak semudah itu, tidak segampang itu, tidak secepat itu, tidak sesering itu. Ya, Tuhan berlaku atau bersikap seperti itu. Ya. Jadi ya kita harus bijaksana, kita harus hati-hati, kita harus waspada terhadap orang-orang yang gampang sekali menjual nama Tuhan.
Dengan kalau berkata dalam khotbahnya, dalam mimbarnya, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apakah benar? Kadang-kadang juga nggak bohong mereka. Mereka berkata, mereka baca Alkitab, mereka mendapatkan hikmat sesuatu dari ayat yang mereka baca, tapi mereka berkata, saya mendapatkan dari Tuhan. Ini kan seperti tidak salah mengatakan begitu, tapi kan bisa bercabang gitu, saudara ya. Ya, saya makanya sering berkata bahwa dalam pelayanan saya karena tahu pemahaman ini, maka saya berhati-hati. Saya selalu sering berkata, ini tafsir ya. Ini tafsir saya ya. Namanya tafsir bisa benar, bisa salah. Saya berani berkata begitu karena memang saya tidak mendapat spesifik gitu ya. Sesuatu dari Tuhan dalam hati saya untuk mengatakan itu. Ini ya mungkin karena saya membaca Alkitab, saya punya ilmunya, saya membaca Alkitab dengan tulus gitu ya, dengan sungguh, sehingga saya mendapatkan sesuatu. Tapi saya selalu berkata ini tafsir. Ya. Tidak salah memang kalau saya mengatakan Tuhan berkata lewat saya, lewat Alkitab ini. Tapi kan itu kalau diucapkan, banyak orang nanti bisa salah paham. Maafkan saya, banyak jemaat tuh kan yang masih dalam taraf bodoh gitu loh. Masih kayak anak-anak. Masih sukanya bubur gitu. Nah kalau orang-orang yang, kan kalau kita ngomongin hukum piramid ya kan seperti ini gitu ya. Ya, yang kebutuhan umum atau orang yang umum, orang Kristen yang biasa, kalau kita ngomongin orang yang beriman Kristen ya, itu lebih banyak yang level-level bawah. Yang level pemahaman kepada Tuhannya tinggi kan semakin lama semakin tinggi, semakin mengerucut itu. Nah, saya tidak mau saya membohongi atau membodohi atau menganggap atau berusaha dengan sadar meninabobokan atau membodohi orang-orang Kristen yang, maafkan saya, masih level bodoh itu, masih level baru belajar itu, dengan mengatakan saya dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan. Nah, sebab kalau mereka salah paham ya akhirnya mereka ya bertumbuh dalam iman yang salah tadi. Saya selalu mengatakan ya saya baca Alkitab, saya mendapatkan ini. Ya. Saya lagi mau ngomong ini, tiba-tiba suara hati saya berkata demikian. Saya yakin suara hati saya memang dari Tuhan, tapi ini dari hati saya. Tuhan bicara lewat hati saya. Bukan saya mendapatkan sesuatu langsung dari Tuhan seperti yang banyak diceritakan orang. Ketika saya tidur, Tuhan bicara sama saya, dan lain sebagainya gitu. Ya, saya sekali lagi bilang, itu mungkin saja terjadi, tapi dalam pengalaman saya dan juga dalam pengamatan saya dan dalam penelitian saya terhadap Alkitab, belajar dari orang-orang yang hebat-hebat yang disebut nabi-nabi itu, mereka tidak melulu sedemikian. Daniel yang hebat sekalipun tidak melulu mendapatkan penglihatan. Bener ya? Jadi banyak orang nanti akan tampil seperti ini. Ya, ketika nanti Tuhan menghukum dunia di akhir zaman, banyak hamba Tuhan mengatakan, tenang, ini pencobaan yang biasa saja. Mengutip Alkitab memang. Tuhan akan pulihkan segera. Mengutip Alkitab memang. Damai sejahtera pasti ada dalam kita. Penyertaannya ada dalam kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Mengutip Alkitab memang. Tapi pada momen itu, Tuhan benar-benar menarik damai sejahteranya atas dunia ini. Karena Tuhan ingin menghukum dunia ini. Jadi belajarlah jadi seseorang yang berkata jujur, itu yang saya mau katakan. Iya, iya, tidak, tidak. Ya. Dari kita mulai sekarang, dari level iman berapapun, kita harus belajar iya, iya, tidak, tidak gitu. Nah, ini yang tidak dikerjakan oleh banyak orang, sehingga cenderungnya nanti akan bersikap seperti nabi palsu tadi. Saya yakin beberapa mereka yang dicatat dalam Yesaya 13 ini tidak berniat jahat awalnya. Mereka mungkin ingin menghibur umatnya Tuhan yang di Yerusalem dan di Babel yang dibuang itu dengan penghiburan bahwa damai sejahtera Tuhan ada di sini, di Babel kah, di Yerusalem kah. Padahal Tuhan berkata enggak ada. Sebab memang mereka berkata bukan dari Tuhan, tapi yang menjadi salah di sini mereka berkata Tuhan berfirman kepadaku. Nah, ini yang salah. Kalau sekedar menghibur saja ya mungkin oke lah gitu. Tapi kalau berkata sudah
ini Tuhan yang mengatakan kepadaku. Nah, ini yang salah, saudara. Dan Tuhan akan menghabisi, ya, tanda kutip, orang-orang seperti ini. Perhatikan ayat-ayat tadi. Ya. Lenyap semua orang-orang yang akan seperti itu. Yang bernubuat palsu, berkata-kata palsu, memakai nama Tuhan dengan sembarangan, hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka, entah itu politik kah, pelayanan kah. Dan saya mengajar ini kepada saudara supaya saudara siap gitu. Karena nanti sebentar lagi akan banyak orang berkata, saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya mendapatkan nubuat dari Tuhan. Hal-hal seperti itu akan semakin masif. Percaya sama saya. Sebab dengan cara begitulah mereka bisa dapat perhatian dari banyak orang, maafkan saya, Kristen yang bodoh tadi. Ya. Karena orang Kristen bodoh itu kan namanya baru lahir baru, lalu baru bertobat gitu ya. Mereka sangat attention terhadap sesuatu yang berbau Tuhan gitu. Sehingga menjadi objek dari nabi-nabi palsu ini untuk menyesatkan mereka. Dan siapapun saudara, dimanapun level iman saudara, belajarlah untuk coba membaca Alkitab makanya. Sebab saya percaya apa yang terjadi nanti itu sudah tertulis di nubuatan Alkitab kita. Sehingga kita tuh gak gampang diombang-ambingkan dengan banyak orang berkata nubuat Tuhan soal akhir zaman. Ya. Saya mendapat penglihatan Tuhan tentang 2023. Orang-orang seperti ini tiap tahun pasti begitu, saudara. Modalnya emang cuma begitu. Saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Di tahun 2000 dia bicara mengenai apa yang terjadi di 2021. Di 2021 dia akan ngomong lagi apa yang terjadi di 2022. Di 2022 dia akan ngomong apa yang terjadi di 2023. Di bulan Desember dia bilang apa yang terjadi di bulan Januari. Di bulan Januari dia akan bilang apa yang terjadi di bulan Februari. Begitu terus. Kenapa? Itu jualan mereka. Itu membodohi banyak orang, saudara. Sehingga orang akhirnya dengar dia dan mengikuti prediksinya dia, apa yang terjadi di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Jadi orang mengandalkan orang ini daripada mengandalkan Tuhan. Memang meskipun demikian, orang ini akan pakai nama Tuhan. Kenapa? Kalau dia nggak pakai nama Tuhan, dia nggak pakai nama Yesus, dia nggak pakai nama Elohim, dia nggak pakai nama Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nggak laku juga jualannya gitu loh, saudara. Saya mah keras aja soal hal ini. Karena saya cukup mengamati orang-orang model begini. Mereka jualan apa yang terjadi besok, apa yang terjadi bulan depan, apa yang terjadi tahun depan. Tapi yang disampaikan mereka sebenarnya, ya kita bisa baca di koran, kita bisa baca di Alkitab. Nggak ada yang spesifik gitu loh. Nggak ada yang tajam gitu loh. Lalu tahun depan ada bencana, tahun depan ada malapetaka. Lah, semua orang juga tahu, Alkitab mengatakan juga demikian. Semakin hari semakin ada bahaya, semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, itu kata Alkitab. Jadi memperkatakan hal tersebut, ya, itu bagi saya pembodohan. Kecuali dia berkata, saya melihat penglihatan datangnya dari Tuhan, ya. Di bulan 3, minggu ketiga, akan terjadi gempa di pulau A. Karena ada gunung Merapi meletus di tempat ini, tepatnya di daerah ini. Nah, kalau presisi begitu, ya itu kan kita bisa uji. Kalau memang benar tepat terjadi, ya kita harus akui dia dapat dari Tuhan. Karena iblis nggak akan bisa tahu masa depan kita kan. Tapi kalau pas dia ngomong begitu nggak terjadi, ya sudah, jangan dengerin orang model begini. Kenapa? Dia akan jualan begitu lagi. Paling dia akan klarifikasi, iya karena kita sering berdoa maka Tuhan undur hukuman itu. Itu kan cara-cara orang cuci tangan, saudara. Saya sudah banyak menemukan orang-orang begini. Dan sedihnya saya orang-orang begini masih aja diikuti gitu. Hati-hati, saudara. Ada orang kemudian bilang, loh Pak Seno juga dulu memprediksi kita akan masuk zaman Gog dan Magog. Nah, ini orang begini berarti gak dengerin semua khotbah saya.
Yang dia ambil cuma Gog dan Magognya, terus Donald Trumpnya, Amerikanya, Israelnya, Yerusalemnya, tanpa dengerin utuh khotbah saya. Khotbah saya masih ada kok, nggak saya take down kok. Artinya apa? Memang saya tidak perlu mengklarifikasi kalau kau dengar benar-benar tentang apa yang saya khotbahkan soal Gog dan Magog beberapa tahun yang lalu, yang saya bilang mungkin saja akan terjadi. Antikristus akan mungkin muncul, tapi itu ada syarat-syaratnya. Tapi banyak orang kan nggak gitu, nggak dengerin khotbah utuh, ya cuma dengar selentingan, cuma tahu thumbnailnya doang, kemudian dia berkomentar. Saya nggak take down, nggak ada video di channel YouTube ini yang saya turunkan begitu. Jangankan yang begitu, yang khotbah saya sekarang ya sudah beda pemahaman dengan khotbah saya beberapa tahun yang lalu, nggak saya take down. Makanya kalau kau dapat informasi dari channel YouTube ini soal Lucifer, itu berbeda. Apa yang saya bagikan 4 tahun lalu dengan apa yang saya bagikan di tahun 2022 ini. Memang pemahaman saya berbeda. Tapi tidak saya batalkan yang dulu. Biarin aja, saya taruh aja di sini supaya saudara belajar bahwa ya pemahaman orang itu bisa berbeda, bisa berubah gitu. Apa yang saya pahami dulu, saya tidak aminin sekarang, tapi dulu itu saya aminin. Berarti ada perubahan pemahaman iman saya. Dulu saya berkata Lucifer A, sekarang saya tidak bilang A lagi, B. Itu bagi saya sah-sah saja. Tapi banyak orang di sana yang kalau nubuatnya tidak terjadi, take down videonya, nggak bisa ditemukan lagi. Hingga orang yang baru ya tidak tahu track recordnya dia, terus mengikuti dia. Makanya saya bilang hati-hati. Nabi palsu akan dihukum Tuhan. Lanjut. Hukuman terhadap nabiah-nabiah palsu. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja. Bernubuatlah melawan mereka, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pegelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkan dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak akan lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendogakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengenaskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuan yang fasik itu, dan kamu biarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau tadi nabi, sekarang nabiah. Kalau tadi nabi itu laki-laki, nabiah itu perempuan. Ternyata di zaman Israel mengalami goncangan gara-gara dibuang ke Babel, muncul banyak nabiah-nabiah juga. Dan hari-hari akhir, ya sama. Bukan hanya nabi, tapi nabiah juga muncul. Saya sekali lagi bilang, saya sering sekali mengamati YouTube hari ini. Banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang katanya bernubuat. Saya sekali lagi tidak merendahkan atau tidak mempertentangkan gender di sini. Saya banyak mengenal banyak hamba Tuhan perempuan yang luar biasa dalam mengajar, yang juga punya kuasa dalam bernubuat dan lain sebagainya, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Saya bukan ngomongin gender, saya lagi ngomongin bahwa nanti di akhir zaman, seperti yang terjadi di Yeskiel pasal 13 ini, di akhir zaman juga akan banyak muncul nabi dan nabi ya, hamba-hamba Tuhan, baik laki-laki perempuan, pendeta, baik perempuan laki-laki, yang menjadi orang-orang yang menyesatkan banyak orang Kristen. Ya. Dan hari-hari ini sudah tampak, saudara. Hati-hati makanya. Supaya kita tidak terjebak, berkali-kali saya bilang, mulai suka baca Alkitab. Alkitab itu jadikan nafas saudara. Jadikan makanan utama saudara, makanan yang primer. Kalau orang Indonesia makan nasi, jadikan ini sebagai nasi saudara setiap hari. Kalau makananmu Alkitab saudara nggak akan gampang disesatkan oleh orang-orang yang pakai plang nabi atau nabiah nantinya.
Saudara nggak akan gampang terpukul dengan orang-orang yang saya bernubuat, saya mendapatkan nubuat dari Tuhan dan lain sebagainya. Sebab kita kalau sudah punya kita sudah suka membaca Alkitab, kita akan punya iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman yang teguh itu yang menjadi screening kita, alarm kita, kepekaan kita. Yang membuat kita nanti akan tahu bahwa ini yang benar, ini nggak benar, ini nabi benar, ini nabi palsu. Jadi jangan mengikuti orang karena mengagumi orang atau karena orang lain. Jangan gara-gara orang bilang itu nabi, kok ikuti orang itu karena saran nasihat temanmu. Ada orang begitu, itu nabi ya, karena temanmu, karena keluargamu, istri suamimu, maka kau juga berkata dia nabi ya. Hati-hati. Kitab Yeskiel ini kalau kau perhatikan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13 ini kita sudah tadarusan. Penekanannya itu karena memang Yeskiel itu tadinya bukan nabi. Kalau kau baca, kau ikuti tadarusan dia adalah imam. Tapi karena ini punya kelakuan yang tertentu, dia sering, tafsiran saya ya, dia menepi di sungai, berpuasa. Dia mungkin imam yang hatinya hancur karena tidak lagi bisa melayani Tuhan di Bait Allah, karena Bait Allah ada di Yerusalem sedangkan dia di Babel. Bait Allah sudah dihancurkan, dia kehilangan separuh nafasnya, dan dia mulai berpuasa mendekatkan diri pada Tuhan dengan apa yang dia bisa, karena nggak bisa korban bakaran, dia nggak bisa melayani Tuhan di Babel. Dan Tuhan akhirnya lihat hatinya, dan Tuhan angkat dia menjadi nabinya Tuhan. Perkatakan ini, mau didengar, mau nggak didengar sama orang Israel, katakan ini, supaya orang Israel tahu di tengah mereka ada nabi yang benar. Dan dia memang pelayanannya untuk menjadi alat Tuhan, memerangi nabi-nabi palsu. Saya nggak tahu saya punya roh Yeskiel apa tidak. Tapi nggak tahu, ini saya membara-bara gitu ya. Hati saya membara kalau ngomongin ini. Bukan masalah ngiri, enggak. Apalah ngiri-ngiri sama orang. Saya sudah sampai pada level hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya nggak perlu ngiri kepada hamba Tuhan tertentu, kepada gereja tertentu. Saya bahkan sudah bisa mengapresiasi dengan tulus kalau saya lihat ada gereja yang baik dan benar, tanpa ada macam-macam. Saya bahkan berani bisa mengatakan hal-hal yang pahit kalau saya tahu ada gereja hamba Tuhan tertentu itu menurut saya di kacamata saya salah. Saya nggak peduli, saya nggak diundang lagi di gerejanya berikutnya. Bahkan di mimbar saya pun, di Doe, saudara tahu gimana cara saya berkhotbah. Dan gara-gara saya berkhotbah dengan keras gini, memang jemaat Doe nggak banyak. Nggak banyak. Nggak ada yang bisa kuat kalau orang itu nggak mau bertumbuh dengan iman yang benar. Akan gampang tersinggung, akan gampang sakit hati. Tapi saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini style saya ya Tuhan. Kau panggil saya tentu dengan style ini. Maka saya akan jalan dengan style ini kecuali kau yang suruh saya berhenti. Dan saudara, saya nggak minta saudara dengerin saya atau aminkan saya atau ikuti saya, tidak. Uji juga omongan saya ini. Itu yang saya kepengen semua orang Kristen yang mau dengar saya menguji semua perkataan siapapun dari orang yang mengaku dirinya pelayan Tuhan, termasuk saya. Nah, supaya bisa menjadi penguji yang baik, supaya punya kepekaan yang tajam dalam menguji nantinya, punya Roh Kudus yang luar biasa berkarya dalam hidupmu sehingga kau bisa melihat dengan jelas mana yang hitam, mana yang putih. Mulailah baca Alkitab. Itu bagi saya cuma kunci satu-satunya. Baca Alkitab. Sukai ayat-ayat Alkitab. Mulai renungkan firman Tuhan siang dan malam. Keintiman dengan Tuhan pasti akan mengikuti. Kepekaan terhadap apapun pasti akan menyertai. Dan kuasa, gak perlu diminta, pasti akan selalu ada pada kita. Maka Yeskiel 13 ini bicara mengenai bagaimana Tuhan menghukum nabi-nabi palsu dan nabi yang palsu. Dan ironisnya, di dalam Yeskiel 13, banyak orang Israel yang mendengarkan mereka.
yang dibodohi oleh mereka. Saya berharap ketika nanti ada banyak nabi palsu, nabiah palsu muncul di akhir zaman, kau menjadi orang Kristen yang gak bodoh. Bukan orang Kristen yang lemah, yang gampang disesatkan. Orang Kristen yang tough, yang kuat, yang berdiri di batu karang yang teguh. Karena dasar dalam membangun hidupmu, dasar dalam membangun rumah tanggamu, dasar dalam membangun bisnismu, pekerjaanmu, apapun pelayananmu, cuma satu. Apa itu? Firman Kristus. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga dikerjakan. Karena saya mengasihimu, dan Tuhan Yesus jauh lebih mengasihimu lagi. Haleluya. Shalom. Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom dengan tema Membaca Alkitab Lebih Hidup, mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dalam program Deep Talk with Pase, Tadarus Alkitab ini juga saya mengundang saudara untuk ikut seminar yang akan saya buat di 2 minggu mendatang di hari Sabtu, sore jam 5 sampai jam 7, seminar membaca Alkitab agar lebih hidup. Ya, saya akan mengajar saudara tentang bagaimana saya membaca Alkitab sehingga Alkitab itu bisa hidup di mata saya, di hati saya, di pikiran saya. Jadi saya lebih biasa mengerti Alkitab itu trik-triknya gimana. Langkah-langkahnya gimana, caranya bagaimana gitu. Ya, saya akan membagikan apa pengalaman saya ya. Saya akan bagikan semuanya supaya siapa tahu pengalaman saya cocok untuk kau lakukan. Kalau tidak cocok pun paling tidak kau bisa belajar dan kau bisa adaptasi ya. Kau bisa pakai pengalaman saya dengan caramu sendiri, kembangkan dengan caramu sendiri sehingga akhirnya setiap kita bisa membaca Alkitab dengan lebih hidup lagi. Gitu ya saudara ya. Dan semoga semua juga siapkan diri untuk terus belajar ya, upgrade ya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami belajar banyak hari ini, bahwa kembali kami diingatkan bahwa banyak nabi-nabi palsu, banyak nabi palsu seperti di zaman Yeskiel. Yang di zaman Yeskiel mereka berkata, tenang, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan di Yerusalem, di Babel. Tenang, jangan takut, kita akan segera dipulihkan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, aku nggak berniat memulihkan kalian segera. Nggak ada damai sejahtera di Yerusalem, di Babel. Aku nggak memerintahkan kalian berkata demikian. Jadi banyak orang Israel yang akhirnya disesatkan karena banyak mendengarkan perkataan-kataan yang indah-indah yang diucapkan oleh nabi-nabi palsu itu. Makanya Tuhan pilih Yeskiel yang bukan nabi, bukan golongan nabi tadinya, golongan imam, untuk menjadi nabi bagi Israel. Kami belajar sekarang Tuhan untuk lebih bijaksana, lebih peka, lebih benar-benar sungguh-sungguh mau mendengarkan orang yang mengatakan mereka mendapatkan sesuatu dari Tuhan dengan screening, yakni Roh Kudus yang kami undang senantiasa beracara dalam hidup kami. Kami nggak mau disesatkan, sehingga kami tahu ketika Tuhan menghukum ya kami sadar bahwa kami hidup dalam dunia yang dihukum Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan tidak sedang menghukum, kami juga sadar bahwa pencobaan yang kami alami ini tidak selamanya, karena ini bukan hukuman tapi hanya ujian dari Tuhan saja. Berikan kami kepekaan seperti itu sehingga kami tidak disesatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Kalau diberkati, mohon kesediaan saudara untuk mensubscribe, like, dan juga share program ini kepada yang lainnya. Bantu agar program ini dikenali oleh banyak orang Kristen di luar sana, supaya mereka juga bisa belajar lewat komunitas Tadarusan Alkitab kita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.